Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Mari di awal perjumpaan kita bersama-sama mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak nikmat yang telah diberikannya termasuk iman Islam yang merupakan nikmat terbesar di antara sekian banyak nikmat yang ada, lebih besar dari nikmat sehat yang banyak menjadi tujuan, menjadi kebutuhan setiap insan. Selanjutnya doa keberkahan, doa keselamatan senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah SAW, pribadi mulia yang menjadi suri tauladan, pembimbing rohani, pembimbing kita menuju jalan kebahagiaan di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat kelak. Ibu-ibu Amin. sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pertemuan kita ini bisa terlaksana walaupun minus eh, Bu Kurang Mia, sehat. minus Bu Mia gitu ya. Kalau seumpama masih bisa mendengar sebenarnya cukup ya. Cukup menjadi modal untuk ikut bergabung, mendengarkan, eh, walaupun seumpama tidak bisa ikut terlibat aktif di dalam diskusi, dengan mendengarkan akan lebih baik daripada kemudian menyusul bergabung pada pertemuan yang lain. Nanti Bu Fitri, Bu Yul, Bu Aam juga begitu, diusahakan walaupun hanya bisa bergabung menjadi pendengar aktif saja. Ya, paling tidak ibu-ibu sekalian, kalau mendengarkan langsung itu kita belajar pada waktu yang kita sepakati bersama itu melatih diri untuk istiqomah, untuk menyamakan Istiqomah. frekuensi, ya, untuk menyamakan frekuensi sehingga kita bisa semakin saling memahami bersama. Sehingga eh, kesepahaman tersebut, saling memahami itu akan menjadi modal untuk memudahkan kita memahami materi-materi yang akan kita kaji bersama di kelas pendalaman ini. Kita pahami salah satu faktor pendukung kesuksesan mencapai tujuan adalah kesamaan semangat serta kesamaan terkait dengan istilah bahasa, eh, kosakata yang kita gunakan. Kita gunakan di dalam pembelajaran kita. Oke, mudah-mudahan pada kesempatan berikutnya Bu Mia bisa bergabung bersama dengan kita. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita sudah bincang-bincang lebih lanjut ya tentang ciri khusus bahasa Arab yang kedua. Pembahasannya relatif panjang karena kita sudah langsung mencoba untuk mengambil sikap bagaimana memanfaatkan ciri-ciri tersebut menjadi modal untuk kita gunakan ya, modal yang akan kita gunakan ketika memahami materi-materi pada pelajaran bahasa Arab Qurani kita. Modal pertama kita, ibu-ibu sekalian, adalah kita sudah punya kesepahaman bersama terkait dengan apa itu bahasa Arab Qurani, apa yang akan kita dapatkan melalui pembelajaran bahasa Arab Qurani ini. Karena berdasarkan pengalaman kami misalnya tadi ya, tadi pagi sampai siang ketika menjadi penguji untuk peserta yang akan belajar bahasa Arab Qurani, itu Oh, tidak ada satupun dari peserta ketika kami bertanya
Apakah ibu bapak sudah pernah membaca terlebih dahulu tentang apa itu bahasa Arab Qurani sebelum mengikuti program ini? Tidak satu pun orang yang mengatakan, iya saya sudah baca, saya sudah paham, bahasa Arab Qurani itu seperti ini, seperti ini. Itu. Ada memang yang mendingan itu, iya katanya. Tuh, baca di mana? Gitu. Saya tanyakan, bukan baca sebenarnya, tapi bilang saya dapat informasi dari teman. Apa informasinya? Katanya kalau belajar bahasa Arab Qurani berarti kita akan belajar bahasa yang ada di dalam Al-Quran. Nah, itu kelihatannya si paham ya dengan pernyataan itu. Tetapi seperti yang sudah kita diskusikan sebelumnya, pada hakikatnya bahasa Arab Qurani, ya, maksud dari bahasa Arab Qurani itu berbeda dengan bahasa Arab Al-Quran. Kita tidak menggunakan istilah bahasa Arab Al-Quran, tapi istilah yang digunakan, diberikan oleh guru kita, Profesor Hadi Hidayat, adalah bahasa Arab Qurani. Sudah kita paham bersama bahwa kalau kita mengkaji materi Qurani, berarti ya, yang pertama, tidak semuanya mengkaji ayat Al-Quran. Bisa hadis, bisa pernyataan ulama, bisa doa, bisa bacaan-bacaan populer, bisa bacaan terkait dengan wacana keislaman. Tuh. Memang materi terbanyak itu diambil dari Al-Quran, tetapi tidak semua ayat Al-Quran dikaji pada bahasa Arab Qurani. Tidak semua Ya. ayat Al-Quran. Yang dikaji yang mana? Ayat-ayat populer, ayat-ayat yang frekuensi penggunaannya itu tinggi. Gitu. Karena itu kita alhamdulillah sudah punya kesepahaman tentang itu. Kemudian kita juga sudah punya persamaan pemahaman bahwa ketika kita belajar bahasa Arab Qurani, pendekatannya adalah apa, Bu Yul, Bu Fitri, Bu Aam? Mem- Kemarin memahami ya, mengetahui ya. Ya, terus gimana, Bu? Mengetahui arti Mana apa dari Buyul? mengetahui bentuk dan eh, arti dari Ya, baik. Makasih. Apa Bu Fit? Pendekatannya kalau belajar bahasa Arab Qurani? Yang PSSNI itu bukan? Ya, oke. Bagus. Yaitu Iya, P yang S PSSNI itu. S N I. PSSNI. Apa Iya, itu? pantas, Pantas, Dan sorof, serapan, kapan, sorot, sorof, nalar, ibadah. ibadah. Ya, saya di Begitu. apa nih? Gitu. Ini artinya, tuh, walaupun kita sudah sebut beberapa kali, berarti belum ada kesepahaman tentang makna sebuah ungkapan. Nah, jadi kalau kita mengatakan pendekatan belajar bahasa Arab Qurani, maka yang dimaksud adalah PSSNI, SSNI, pantas, serap, pantas, sorop, sorof, nalar, ibadah. Nah, gitu itu. Jadi modal itu. Tuh, sehingga orientasi kita dengan semangat itu, ya, dengan pendekatan itu, di antara hasilnya kalau kita resapi, kita akan pantang menyerah. Kenapa pantang menyerah? Ya kok ibadah pakai menyerah kan gitu. Ibadah kok pakai menyerah. Ibadah itu adalah bagian dari rutinitas kita sepanjang hayat. Apalagi kita sudah mendiskusikan ya pada waktu bertemu di Masjid Fatullah tentang zikir li zikri dengan muddakir, ya, zikir muzakir. dan muddakir. Yang berikutnya menjadi modal kita adalah ciri khusus bahasa Arab. Nah, ciri khusus bahasa Arab. Apa saja yang sempat kita baca ciri-ciri khusus bahasa Arab tersebut, ibu-ibu sekalian? ada ada enam Berapa? ya, Ustaz. Ada 6. Ya, ada 6. Apa saja itu? Berasal dari huruf Berdasar dasar, Tiga huruf berasal dari tiga huruf, berdasar perubahan bentuk perubahan bentuk, kata itu dibedakan sendiri. bentuk itu dan sendiri. mafrad dan jamak. Datu Ya, dibedakan
kan bentuk muzakat dan Muannas. muannas. Terus Itu serapan. Habis itu terdapat Serapan dua dua pola pola, paling dasar. Iya, dasar. baik. Itu dia, ibu-ibu sekalian yang akan menjadi modal kita untuk mendiskusikan materi-materi pada pembelajaran bahasa Arab Qur'an. Untuk ciri pertama dan kedua, alhamdulillah kita sudah membincangkannya lebih lanjut. Kita akan Ya, lanjutkan sekarang pada pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Kita akan lanjutkan dengan ciri-ciri khusus bahasa Arab yang lainnya. Untuk itu, mari ibu-ibu sekalian dan ibu bapak, para sahabat Qur'ani yang nanti mengikuti kegiatan pembelajaran ini melalui rekaman yang kita siapkan. Mari dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan ke materi inti pada pelajaran kita ini. Kita lanjutkan dengan terlebih dahulu, ya, dengan terlebih dahulu membaca basmalah dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan. Kita lanjutkan materi kita eh, dengan membahas ciri khusus bahasa Arab Qur'ani yang berikutnya. Ciri itu. pertama seperti yang tadi sudah kita sampaikan ya. Ciri yang pertama dan ciri kedua sudah kita bahas. Nah, sudah Ya, kita bahas apa yang dimaksud dengan tiga huruf dasar, apa manfaatnya kita memahami, mengenali tiga huruf dasar tersebut. Kita juga sudah membahas ya sama-sama terkait dengan perubahan bentuk, apa yang dimaksud dengan bentuk, kemudian apa yang dimaksud dengan terjadi di dalam kata itu sendiri. Kita sudah bedakan antara perubahan bentuk dalam bahasa Indonesia dan perubahan bentuk di dalam bahasa Arab. Serta ya, menarik juga tuh diskusi kita sebelumnya, kita sudah sampai pada pemahaman ada 5 tipe bentuk kata, ada 5 jenis bentuk kata, atau ada 5 bentuk kata yang pokok. Itu, yaitu ada bentuk satu, bentuk dua, bentuk tiga, bentuk empat, bentuk lima. Kita ah, juga sudah ya sampai ya. pada pemahaman bahwa kalau kita mengatakan suatu kata termasuk dalam kategori bentuk satu, berarti kata itu memiliki makna apa? Telah. Ya, Sudah memiliki tengah makna melampau. masa lampau. Bisa telah, Lampau. bisa sudah, bisa juga yang lain-lain. Kalau kita mengatakan bentuk dua, maka bermakna kata itu memiliki makna apa? Sedang Sekarang Ya, kita bisa bermakna sekarang, akan sekarang datang, biasa. Kalau tiga, bermakna apa, ibu-ibu sekalian? kata itu verbal yang yang Verba dipandang yang dibendakan. Oke ya, bisa bermakna verba, bisa juga sekaligus bermakna yang dibendakan, yang dibendangkan. dibendakan. Kalau kemudian kita mengatakan bahwa kata ini masuk dalam kategori bentuk empat, menunjukkan bahwa Sifat, kata itu Kata sifat. sifat, kata ya sifat. adalah bentuk sifat. Kemudian Ya, yang terakhir, ketika kita kan ini bentuk lima memiliki makna, kata Perintah. perintah, ya perintah. bagus. Kita sudah pula ya, kita sudah pula mencoba melirik ciri-cirinya, gitu ya. Apa pentingnya memahami ciri-ciri tersebut supaya kita tidak sepenuhnya bergantung pada hafalan. Dihafal tuh kata ini bentuk satu, kata ini bentuk dua, kata ini bentuk tiga, kan nggak usah dihafal. Cukup Ya, dengan melihat, memperhatikan ciri-cirinya. Mudah-mudahan jadinya ibu-ibu semua masih ingat dan bisa memanfaatkan ciri-ciri setiap bentuk. Ya, Allah. ya, ibu-ibu sekalian, mari kita lanjutkan pada ciri bahasa Arab yang ketiga. Diingat juga ya, ibu-ibu sekalian perlu diingat bahwa satu atau lebih dari ciri-ciri tersebut
bisa saja kita temukan di dalam bahasa lain. Ya, bisa saja kita temukan di dalam bahasa lain. Namun, gitu ya, namun ketika semua ciri itu digabungkan, maka itu digabungkan, maka itulah yang akan membentuk sosok bahasa A. Nah, sekarang Ibu sekalian kita lanjutkan dulu sedikit ini. Ini tentang istilah. Ya, setelah kita paham kemarin ya, ciri khusus yang kedua tadi apa? Kemarin yang kita pelajari. Yang kedua itu. Yang Bentuk kedua Ya, itu huruf depannya ya. ada yang di depan. Ya, di depan. Ya di depan Yaitu Pak. ciri bahasa Arab yang kedua adalah Ada perubahan bentuk terjadi ya, pada huruf kalau sendiri. ada ya Dan di depan kata itu itu adalah ciri bentuk dua. Jadi bukan Ciri ya, bentuk ya. dua. Tapi kalau ciri bahasa Arab yang kedua, beda lagi perubahan gitu. bentuk dalam Iya, Perubahan ini bentuk. mirip-mirip ya oh istilahnya iya ya. jadi bentukan itu ya. Mirip-mirip ya istilahnya. Oh iya Tuh, iya sudah tuh. Ya, diperhatikan maaf. Nah, kata-katanya. karena itu kami sampaikan tadi, minimal ikut mendengar aja gitu, biar terbiasa dengan istilah-istilah yang kita gunakan ya, karena maksudnya. Nah, sekarang istilahnya apa gitu. Tuh, ini dia, kita baca bersama ibu-ibu sekalian. Ini eh, kelanjutan dari pelajaran kita sebelumnya. Pengembangan bentuk kata. Nah, seperti yang kita lihat ya, alima, ya, lamu, ilm, alim, ilam, dan sebagainya. Dalam bahasa Arab ada istilah khususnya gitu. Apa istilahnya? Inilah dia istilah khususnya. Apa ibu-ibu sekalian? Tasrif. Tasrif. Yang saya lingkari, yang saya lingkari. istiqok. Oh Oh, istik istiqom. Pernah Kok. dengar sebelumnya Bu Yuli? Belum. Istiqom. istikok Bu Aam pernah dengar? sepertinya belum Pak Belum Guru. ya. Bu Fitri pernah dengar? Belum Belum. juga. Alhamdulillah ini jadi baru ini. Kenalan gitu ya. Kenalan. Kenalan Ya, dengan apa? Istiqoh. istiqom. Walaupun ibu-ibu sekalian baru mendengar istiqoh, nah, kenapa begitu? Tapi sesungguhnya kita sudah paham. Nah, pemahaman itu biasanya memang tidak populer dengan istilah istiqoh sebab yang populer adalah istilah ini. Oh, tasrif. Oh Mm-mm. Ada jadi berapa istikok dan tasrif sama. itu ya. Lebih populer disebut dengan tasrif. Lebih populer disebut dengan tasrif. Tapi Jadi kalau di dalam-dalamin istiqoq itu lebih luas, oh, lebih luas. ya, Ya, kira-kira kita sebut istiqoq itu seperti rumah, itu ada atap, ada ya. kamar-kamar, ada pondasi. Bagian-bagian. Nah, Ya, tasrif ini kira-kira ruang tamu. ruang tamu. Karena ruang tamu, jadi banyak orang yang pernah mampir, mengunjungi dan duduk-duduk di situ. Coba ibu-ibu sekalian ya, coba amati kata tasrif itu ibu-ibu sekalian ya, itu terdiri dari berapa huruf? Tasrif 1, 2, 3, 5 4. Oke, bagus. Ada 5 ya. yang melihat 5 huruf, ada yang melihat 4 huruf. Kalau Bu Fitri melihat ada berapa huruf di tasrif? 5 huruf. Iya, 5 huruf. Baik, baik ya. Yang mengatakan 4 huruf, yang mengatakan 5 huruf tidak apa-apa. Itu karena apa? Karena berdasarkan pengetahuan yang kita sudah perkuat, yang penting pokoe berapa? 3 3 huruf itu. 3 huruf. Ya. Nah, kira-kira apa 3 huruf dalam ungkapan? Tebak saja ini ya, pakai main perasaan bisa itu. Pakai rasa-rasa juga bisa itu. Karena ini apa? Karena memahami materi dalam BAKI bisa bermodal nalar. Oke, nalar. Oh, Kira-kira apa Bu Fitri 3 pokoknya? Sot, ro, sama fa.
Ya Bukan. bagus. Bu Am, kira-kira apa tiga pokoknya? Sama, saya juga tebak tadi pikirnya itu sod, ro, sama fa. Iya bagus. Nah, Penambahannya kalau jadi Bu dua. Yul? Saya ta, ro sama fa. Iya, Taro sama Pak. Ya, kalau Bu Yul berarti habis makan. Itu apa namanya? Taro gitu ya. Jadi ya, Taro Pak. Tuh bilang Pak, taro Pak gitu. Taro cuciannya jadi Taro Pak. Gitu. Baik, dari dua prediksi tersebut, nah, yang cocok dengan ilmunya adalah sod ro fa. Nah, Hmm. itu lebih populer lagi malah. Tasrif itu lebih populer lagi dengan istilah sorop. Gitu. Gitu. Oh Lebih iya. populer dengan istilah sorop. Horof. Nah, sehingga kita kalau belajar bahasa Arab hampir selalu muncul itu. Belajar apa katanya? Belajar nahu, belajar sorop. Gitu, belajar nahu, belajar sorop. So, Wah, kalau oh iya. belajar nahu bukannya ke Sumedang katanya. Oh iya, bukan belajar nahu, belajar nahwu katanya. Ah, Oh iya, kalau hmm. nahwu itu bahasa Arab, kalau nahu itu di Sumedang. Tapi kalau yang dadakan, di sekeliling kita juga sering itu keliaran yang dadakan. Itu ya, Boyul ya. Sod, ro, fa, sorop. Ya. Itu dia. Jadi belajar bentuk dua, ini nanti Ibu sekalian, itulah yang menjadi dasar mengapa pelajaran bahasa Arab Qurani itu materinya seperti belajar tasrif, seperti belajar sorof. Tuh. Tetapi kalau dalam bahasa Arab Qurani, tasrif dan sorof itu bukan sebagai materi utama, tetapi sebagai cara untuk mengembangkan materi pokok. Atau dengan kata lain tadi ya, tasrif Hmm. itu kalau dalam bahasa Arab Qurani bukan pelajaran utama, tetapi cara mengembangkan materi utama. Coba diulang Bu Yul. Eh, Apa tadi tasrif itu Kalau bukan Ibu mah taruh Pak tadi. ya, Sorop, tasrif gitu ya. sorot itu ya buk, buk, pelajaran yang untuk pengembangan. Iya, Bu Am apa Bu Am? eh Sorof digunakan, sorof bukan inti dari pelajaran bahasa Arab, tapi dia sebagai pengembangan dari kata-kata apa tadi ya? Iya, bagus. Bu Fitri kemana? Sorob itu bukan pelajaran yang utama di bahasa Arab Qurani, tapi cara untuk mengembangkan materi utama, Nah, gitu. iya. Karena itu ya, kalau di bahasa Arab Qurani kita belajar apa sih? Belajar sorop. Bukan sebenarnya. Belajar materi pokok gitu. Materi, ya. Materi itu apa? Materi Qurani. Sorop adalah cara kita untuk mengembangkan. Namanya juga kan apa nih? Pengembangan. Nah, ini namanya juga pengembangan. Pengembangan. Tuh. Kalau di dalam buku kita, coba ibu-ibu lihat ya. Nah, sudah dapat bukunya Bu Am? Sudah, Hmm, Pak Guru tuh. sudah terima. Nih. Bu Aam karena videonya tidak dibuka, tidak juga pakai foto profil, jadi seperti gelap masa depannya. Bukan masa Tapi depan. orang bisa gitu. Tuh, Padahal Pak Guru nih, jangan nih, doa yang enggak dong. ya. Wih, langsung dalam sekilas sudah berubah menjadi cerah ceriah nih Wah, salam. masa kininya. Masa kininya. Gitu. Ya, baik kita lanjutkan. Tadi ya. Dia bukan materi utama, tetapi untuk mengembangkan materi utama. Gitu ya. Materinya utamanya apa? Itu yang kita sebut dengan doa, ayat populer, terus apa? Hmm. Bacaan dalam sholat, terus apa? Ya, wacana keislaman, itulah dia materi dalam bahasa Arab Qurani. Sedangkan tasrif itu untuk mengembangkan. Ya, untuk mengembangkan. Jadi dengan modal tiga kita nanti akan mendapatkan
ya, mendapatkan banyak kosakata baru. Dengan memahami tasrif, kita akan terbantukan untuk apa? Memahami arti, memahami terjemah. Karena apa? 3 huruf dasarnya sudah paham, perubahan bentuknya juga bisa dipahami tanpa harus dihafalkan satu per satu gitu. Kak. Itu. Ini pengalaman Bu Fitri, Bu Yul, selama ini belajar bahasa Arab Qurani begitu bukan caranya? Ya, Ya, bagus. Pegangi 3 pokoknya, yang lain dinalar, yang lain ditelaah. Tuh. Coba aja nih kita lihat nih. Coba kita lihat. Mm-mm. Mm-mm. Tuh, coba kita lihat. Mari dibaca kata-katanya ibu-ibu sekalian paling atas. koro, Iya. Di bawahnya. ya koro, Hmm. Kemudian yang ketiga. kiro, Bagus. Kemudian yang keempat. Ori, kori, Iya. Kemudian yang terakhir. ikro, ikro. Iya, bagus. Tuh. Mana ini yang paling akrab ini? Selama udah belajar bahasa Arab nih. Kalau Bu Fitri yang paling akrab kata yang mana? kori. Bagus. Apa mana dasarnya? Baca ya, Ustaz? Ya, Saya bagus. buka dulu. Itu. Tuh. Bagus. Kori, kalau lihat dari urutannya, dia bentuk berapa itu, Bu? Kori itu bentuk berapa ya? Kok lupa ya? Bentuk Nggak ketiga. apa-apa, nggak apa-apa. Bentuk Tuh, saya ketiga. lupa katanya. Ya, coba lihat ciri-cirinya gitu. Bentuk 4. Bentuk ketiga. Bentuk Kan ada Hmm. alif alifnya di kedua. Iya, Alifnya di bagus ya. Jadi Bu Aam menduga kori adalah bentuk ya, kedua. Bentuk bentuk kedua, bentuk kedua. ketiga. Bentuk Bentuk ketiga. ketiga. Ya, Ya, karena bagus. dia ada Kalau Bu alif. Yul, Keempat. Empat. keempat. Kalau Bu Fitri, keempat. keempat. Apa ciri yang menjadi perhatian Bu Aam sehingga menduga itu bentuk tiga? Karena alifnya setelah huruf pertama. Sedangkan Bagus. alif empat itu Iya. alifnya yang Kalau di Bu Yul, depan. apa yang dilihat sehingga menduga itu bentuk empat? Karena alifnya itu yang pertama itu ciri dari itu sifat. Oh iya, sama juga yang dilihat, tapi kesimpulannya beda. Kalau Bu Fitri, Oh iya, salah Pak. Harusnya kori itu. Kori itu artinya bukan pembaca ya. apa Itu Bu? yang membaca gitu. Kori itu artinya bukan yang membaca gitu kan. Mm-mm. Jadi bentuk empat Iya, saya pikir itu. Mm-mm. Bagus. Kita sedang bahas apa Bu, Bu Fitri? Ciri. Ciri, Ciri. ciri, 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 Oh ciri. iya, ciri. Heeh. Tadi Ibu menduga itu bentuk berapa? Bentuk empat. Diduga bentuk empat. Apa pencirinya? Apa ya? Itu koin itu panjang, Pak. Ada alif. Oh, Iya, ada baik gitu ya, kedua. baik. Nah, di situ tantangan kita di situ, tantangan kita di situ. Ya, ada alif urutan. Kalau kita sepakat pakai ilmu yang kemarin, ini bentuk empat memang gitu. Ya, ada alif di Alif urutan kedua. di urutan kedua. Iya, iya. Entar dulu, Nah, aku berarti salah tulis ya. Bentuk ke Oh iya, saya salah tandain yang di sini. Di saya nah, bentuk nomor tiga, yang alifnya mm-mm. ada di baris kedua. Iya. Oh Nah, iya, berarti kalau sudah berarti sampai ke situ, maka tadi Bu Fitri dengan bermodalkan baca, maka kori ini bisa bermakna menjadi Itu.
Orang yang Saya melakukan, berkata benda, orangnya. orang yang Bu Fitri, melakukan, Pak. ini yang disuruh jawab Bu Fitri. Oh ya. Gimana Bu Fitri? Maaf. Yang membaca maksud saya artinya. Oke, bagus. Tuh, kan jadi mudah kita. Ya, kalau ingat tapi Pak Guru iya. Betul. Kalau lupa mah kita saling mengingatkan. Baik, gitu ya kalau Bu Fitri akrabnya dengan Kori gitu. Kalau Bu Yuli, Bu Yuliana Ah, yang paling akrab di telinga Ibu dari 5 kata yang ada di hadapan kita bersama ini, yang hmm. mana? Eh, itu karena sering baca yang apa suka baca yang di Quran tuh Iqra, Ih, bagus ya. Apa tadi makna dasarnya? ik, Qoro'ah. Bagus ya. Saya ulangi lagi ya. Apa tadi makna dasarnya? Oh, makna dasarnya Iqra itu bacalah. Bagus. Gitu kata Bu. Beda kan kalau kata Bu Fitri, makna dasarnya baca. Kalau kata Bu Yuliana, makna dasarnya bacalah. Kalau kata Bu Aam, makna dasarnya apa, Bu? Sama, bacalah karena dia perintah. Nah, bagus ya. Nah, sekarang kita lihat ya. Tuh. Kata Bu Yuliana, ikro itu makna dasarnya bacalah. Nah, itu bentuk berapa Bu Yuliana? Ikro? Bentuk bentuk 5. Bagus. Untuk 5. Bentuk 5 itu bentuk apa Bu Yul? Perintah. Bagus. Sekarang tinggal digabungkan. Makna dasarnya adalah bacalah. Lalu tambahkan bahwa itu adalah bentuk perintah. Ya, Bu Aam juga boleh coba ya. Makna dasarnya bacalah. Menjadi kata perintah, maka akan berubah dari bacalah menjadi kata apa, Bu Yuliana? Perintah. Oh iya ya, salah aku ya berarti. Di mana Eh, makna, itunya? Salahnya di mana, Bu Yuliana? di makna dasarnya ya. Di mana? Apa yang dimaksud? Letak kelirunya di mana? Birunya di apa dasar maknanya itu, makna Mm-mm. dasarnya itu. Tadi Dasarnya Ibu baca. mengatakan apa tadi? Aku katakan tadi kan baca lah, seharusnya baca. Kalau dia Mm-mm. terima Tuh. jadi bukan di ini jadi kata perintahnya ya baru bacalah gitu ya. Gitu, iya, boleh. Kalau Bu Aam bagaimana? Tetap memahami bahwa ikro itu makna dasarnya bacalah? Iya, karena dia sudah Bagus. dalam perubahan. Bagus. Kalau makna dasarnya bacalah, lalu nanti dia menjadi bentuk satu, maka bisa berkembang menjadi apa? Kalau dalam bentuk satu berarti dia koroa. Bukan bukan ininya ya, bukan bahasa Heeh. Arabnya ya. Itu tadi Baca berarti makna baca. dasar itu. Makna Bacalah gitu ya. baca. Bacalah kalau itu dihubungkan dengan bentuk satu, maka maknanya akan menjadi Baca. Telah jadi membaca. Eh, hmm, kalau bahasa bacaan. Indonesia ya, izin ya, Bu Aam Heeh. menjelaskan kemarinnya. Kalau Heeh. dalam bahasa Indonesia, Kan ini kata mengetahui. dasarnya itu hadir terus begitu kan kemarin kan tahu tahu Iya, tahu oh. tahu tahu Tahu, tahu tahu. tahu tahu Heeh. tahu 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 dibentuk satunya tahu bentuk duanya tahu bentuk tiganya tahu bentuk empatnya tahu bentuk limanya tahu kalau kita memahami makna dasarnya bacalah berarti di bentuk satu nanti bacalahnya muncul, di bentuk duanya bacalahnya muncul, di bentuk tiganya bacalahnya muncul, di bentuk empat bacalahnya Betul. muncul, di bentuk lima Hmm. bacalahnya muncul. Apa begitu kira-kira Bu Aam? Iya, jadi ini Oke, nanti telah bagus. membaca ya. Nah, bagus. Nah, sekarang bacalah kalau bentuk satu maka akan menjadi Telah membaca, tapi lahnya lahnya jadi mana? hilang. Oh, oh, jadi depannya tahu apa ya? Bacalah.
tadi Telah kata membaca. ibu ya, Wah, izin ini ya saya tuliskan berdoa. supaya supaya fokus ya. Tadi kata Bu Ini Aam, kata ini makna dasarnya baca. bacalah. Baca. Ah, Kalau Bu Fitri sejak pertama mengatakan kata-kata ini makna dasarnya baca. Kalau kata Bu iya. Yuliana awalnya mengatakan makna dasarnya bacalah, lalu Bu Yuliana mengoreksi diri sendiri. Bukan bacalah makna dasarnya, tapi baca. Baca. Nah, kalau Bu Aam masih Hmm. di pemahaman makna dasarnya adalah Oh, bacalah. Ayo, sekarang seumpama bacalah ini dihubungkan dengan bentuk satu, maka dia akan menjadi nggak bisa karena dia berubah kalau bentuk satu kan alifnya menjadi hilang, lahnya udah nggak ada, jadi baca doang bentuk alifnya bacanya. menjadi hilang. Bacalah ada alifnya dibacalah. Enggak. Oh enggak, bukan itu berarti yang kita bicarakan. Eh, Dia jadi bentuk bukan dasar, itu. menjadi bentuk dasar. Hmm. Akhirnya sama kita. Kesimpulan kita, makna dasarnya adalah baca. Nah, ketika kemudian Bu Yuliana akrab sekali dengan Ikro. Ikro itu bentuk berapa, Bu Yul? 5. Maka dengan modal baca berkembang menjadi Bacalah. oke, bagus. Arvin. Kira-kira begitu. Penambahanlah mengindikasikan perintah. Nah, baik. Kalau Bu Aam, apakah dari kelima kata ini tuh paling akrab seperti Bu Fitri tadi Kori atau seperti Bu Yuliana tadi Ikro atau mungkin ada yang di luar dari dua itu yang paling akrab dengan Ibu? Saya akrabnya dengan Ikro sama seperti Bu Ah, Yuli. sama dengan Bu Yuli. Oke, baik. Nah, dengan demikian tadi dikatakan memahami tasrif bantu kita mengerti, memahami makna. Sudah kita dapat ikro, bentuk perintah. Modal baca, maka menjadi bacalah. Kori, bentuk 4. Modal baca, maka menjadi apa tadi Bu Kori? Bu Kori. Bu Fitri? Yang membaca. Yang membaca. Oke, bagus. Sekarang. Kalau koro'a, bentuk 1. Untuk satu. Modal baca, maka koro'a bermakna Telah membaca. ya, Membaca. bagus. Kita lanjut berikutnya. Yakro'u, ada titik di awal, berarti bentuk 2, maka bermodal kata baca, yakro'u bisa dipahami menjadi Sedang Sedang melakukan, sedang sedang, membaca. akan, atau biasa membaca. membaca. Ya. Ya, oke, bentuk 1 ya sudah, bentuk 2 ya sudah, bentuk 4 ya sudah, bentuk 5 yang sudah. Bentuk terakhir yang akan kita dalami adalah bentuk 3. 3 yang belum. bentuk 3. Dengan demikian, kiroah ini adalah bentuk 3. Ini Oh, kira-kira bisa nggak kita pakai ciri yang kemarin untuk bentuk 3 ini? Untuk tiga. kiro, Hmm. Bis. kiro, Bisa apa tidak kira-kira? Bisa ya. Bisa. Apa kemarin ciri yang kita lihat bentuk 3? Huruf keduanya sukun. Bagus. Apa Bu Yul kemarin? iya, huruf keduanya sukun. Oke, bagus. Bu Fitri apa kemarin? Oh, yang masdar itu ya? Ya, ciri Cirinya apa? kemarin, ciri masdar kemarin apa yang kita sudah bahas? Ya, huruf di tengahnya sukun. Huruf di tengahnya sukun. Oke, mari kita pakai. Kalau kata Bu Yuliana, bisa kita pakai ciri kemarin. Sebab kemarin, ciri bentuk 3 huruf keduanya sukun. Bu Aam juga mengatakan begitu. Kalau Bu Fitri mengatakan tengahnya yang sukun. Ayo kita cek. Bu Yuliana dan Bu Aam, kata kiroah, huruf keduanya huruf apa? Ro, Kiro. Ro. Oke, Ro. bagus. Apakah roknya sukun? tidak. Berarti nggak kepake, berarti
Berarti kemarin kita ada yang tidak pas dalam menyimpulkan ciri bentuk tiga. Kalau Bu Tiga. Fitri, apa kemarin yang teringat ciri bentuk tiga? Itu di tengahnya sukun. Iya, Huruf bagus. itu. Kiroah, ada berapa huruf itu kata kiroah? Kiroah. Tiga. Empat. Ada kiro tiga. Eh, Bu Aa menghitungnya tiga. berapa? Kalau Bu Yuliana menghitung kata kiroah berapa huruf? Kiro Kiro empat. empat. 4 huruf, oke bagus. Kalau Bu Fitri menghitung limanya, menghitung kata kiroah berapa huruf? 4 sih. Oh, 4, oke baik. Jadi yang menghitung ada yang 3, ada yang 4. Ayo sekarang kita lihat ya. Yang pertama, tuh huruf apa yang pertama? Kop. Oke bagus. Tuh. Terus setelah huruf kof, ada huruf apa? Ro. Nah, udah dapat 2. Setelah huruf ro ada huruf apa? Ada alif ya? Ada alif. Wah, yang menghitung 3 berarti masih ada yang belum diperhatikan nasibnya. Karena kita baru dapat 3, masih ada huruf yang lain. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Setelah ada huruf alif, ada huruf apa? Hamzah Wah, udah dapat 4. Berarti 5. yang menghitung ikiroah itu 4 huruf, berarti ada huruf yang belum diperhatikan. Iya, iya, Huruf iya. apa yang belum diperhatikan oleh Bu Fitri? Huruf Ah, alif. Huruf ta. Alif yang di tengah. iya. Ta. Huruf ta. Gitu. Nah, ini menjadi penting nih, ya. Menjadi penting. Iya. Tadi Ya, menjadi penting. Apa pentingnya? Yang pertama, kalau 5 itu kan ganjil. Kalau ganjil berarti ada tengah-tengahnya. iya. Tuh, kalau tengah-tengahnya berarti huruf apa itu tengah-tengahnya? Huruf alif. Huruf Alif. alif. Huruf alif ada nggak barisnya? Nggak ada. Enggak Nggak ada. ada. Berarti kita bilang begini. Tuh, huruf alif karena tidak ada barisnya setara dengan sukun. Karena sukun itu kan 0 gitu. Oh, Tuh, gitu. Oke, itu ya. Jadi yang begitu itu Bagaimana Bu Am? berarti yang berlaku yang Bu Fitri bilang yang Ya, apa huruf itu tengahnya lebih sukun. pas yang begitu. Ya, tengah-tengahnya sukun. Sukun. Mm-mm. Oke, nah sekarang ibu-ibu sekalian, kita dapat lagi nih ciri tambahan. Hmm. Ciri tambahan untuk bentuk tiga. 3. Apa itu? Huruf yang tadi tidak masuk dalam hitungan Bu Fitri. Huruf apa? Tak. Huruf ta. Jadi nanti ibu-ibu sekalian, begitu melihat kata ada huruf taknya, itu tidak mungkin bentuk 1, tidak mungkin bentuk 2, tidak mungkin bentuk 5. Kemungkinannya adalah bentuk 3. Nah, pernah dengar Bentuk tiga. koriah? Benar. Ya, Hmm, Nah, sudah mirip atau tidak dengan kata kori? mirip. Iya. Kori tadi bentuk berapa? Untuk Kori 4. tadi bentuk 4. Iya, berarti duga saja bahwa koriah juga bentuk 4. 4. 4. Nah, ada nih taknya. Ada tak seperti ini. Dengan demikian, ini ya, dengan demikian, kalau ada tak seperti itu, tidak mungkin bentuk 1, tidak mungkin bentuk 2, tidak mungkin bentuk Ya. 5. nah, Gitu. Kalau ada tak seperti itu di ujung, dan memang tidak ada ya, di tengah atau di awal tak yang ditulis begitu, itu diduga itu bentuk 3 atau bentuk 4.
Kalau begitu yang pastinya bagaimana? Lihat juga ciri yang lain. Lama-lama ya. Hmm. Oke, sampai di situ ada yang mau ditanyakan? Hmm, Apa namanya? berarti kiri yang lain itu ya Pak. Maksudnya dia mau Anas apa mau Jakar itu? Nah, nanti kita bahas ya. Nah, setelah Oh. ini, ya, setelah ini kita bahas. Ada pertanyaan lain? Kenapa bisa muncul ada taknya? Yang Tahu-tahu mana? muncul gitu. Itu ini kiroah tadi kok eh kenapa bisa muncul taknya? Yang di, yang Gitu. bentuk empat Kenapa maksud. bisa muncul taknya? Saya Iya. sendiri tidak tahu jawabannya. Lo Ah, kok nggak tahu Pak Guru? Ya ketemunya begitu tuh saya nggak tahu tiba-tiba aja. Ini mah kayaknya tiba-tiba begitu. Tiba-tiba aja gitu. Tuh sudah jadi begitu. Sudah jadi begitu. Tuh, maksudnya bagaimana? Nanti kita akan belajar untuk bentuk tiga. Nah, untuk bentuk tiga, nanti kita akan menemukan ilmu apa? Ilmu bentuk tiga itu ada dua kategori. Gitu ya. Ada dua kategori. Kategori yang pertama adalah tadi, kategori yang kita tidak tahu kenapa muncul. Itu. Nah, ada juga tapi nanti kategori bentuk tiga. Kenapa muncul itu? Karena mengikuti pola. Nah, kalau kiroah ini, gitu ya, kiroah ini, kalau bicara tentang ya eh, bentuk pola, nanti kita akan menemukan kata-kata dalam bahasa Arab yang polanya sama dengan kiroah. Pola itu apa ya bahasa lainnya ya? Pola itu apa ya? Kalau kira-kira kalau Bu Fitri paham pola itu apa kalau Bu Fitri? Pola itu apa ya? Pola. Nah, baik. Nah, kira-kira pola itu patokan. Patokan. Iya. Patokannya begitu. Patokannya ada taknya. Nah, coba ibu-ibu sekalian untuk menjelaskan ini ya, menjelaskan ini kita coba lihat kamus ya. Coba lihat kamusnya ya. Ada kamusnya, kamus satu dulu. Kamu satu. Ini sambil sambil kita ini ya, saya karena ini baru pertama ada pertanyaan seperti itu, jadi izinkan saya untuk mencari-cari kata yang itu ya, kata yang bentuk tiganya berpola demikian ya, kata yang eh, bentuk tiga yang berpola demikian. Nah, misalkan coba kita lihat ya, coba kita lihat kata ini ya, coba apakah ada di buku kita? Oh, tidak ada. Coba saya ada kata yang kemungkinan ini. Tapi itu oh, secara umum tadi kita katakan bahwa untuk bentuk tiga ada yang mengikuti pola. Nah, karena polanya begitu, maka dia seperti itu. Ada juga yang satunya, ya bentuk tiga sudah begitu kita temukan. Ya, sudah kita temukan seperti itu.
Nah, oke, ibu-ibu sekalian, coba buka kamus halaman 32. 32. Ah, 32. Oke, sudah halaman 32 kamusnya. Udah. Coba ambil dari bawah ya, urutan ke-6 dari bawah. Ibadah ya, Urutan ke-6 dari bawah ibadah, itu terbaca ada kata apa? ibadah, Ibadah. Bagus. Coba bandingkan kata ibadah dengan kata kiroah. Apa di mana letak persamaan dan perbedaan antara kedua kata tersebut? Satu mana Sama, ya? nggak ada perbedaannya, cuma beda huruf. Bagaimana, Bu Am? Cuma beda hurufnya saja, tapi semuanya sama. Oh, bagus. Kalau Bu Yul bagaimana? Kalau kata I- Bu Aam semuanya sama. Kalau Bu Yul, Yuliana semua apa menemukan ada perbedaannya? perbedaannya nggak ada, cuma perbedaannya huruf-hurufnya aja yang Ya, beda. perbedaannya nggak ada, cuman hurufnya. Agak membingungkan ini pernyataannya. Perbedaannya tidak ada, cuman huruf-hurufnya yang beda. Agak membingungkan ininya. Kalau begitu menurut Bu Yuliana, itu ada tidak bedanya? Ada. Nggak ada ya. Oh, nggak ada katanya. Oke, baik. Coba kita lihat. Kata ibadah, huruf pertamanya apa? I, Huruf Ain. pertamanya ain, apa? Ada namanya huruf I. Ain. ain. Ain gitu. Ya, Kata ibadah, huruf pertamanya adalah Ain. ain, Ain. Kalau di kiroah, huruf pertamanya apa? kok, Kof. Ko. Udah beda. Udah beda. Oke. Terus, di ibadah, huruf keduanya apa? ba, Ya. Bagus. Di kiroah, huruf keduanya apa? ro, Beda lagi, gitu ya. Di ya, ibadah, huruf ketiganya apa? Alif, sama-sama alif ini ya. Hmm. Di sama alif, kiroah, huruf ketiganya apa? Alif. Ah, alif, disinilah letak persamaannya. Sama Oke. salah satunya. Di ibadah, huruf keempatnya apa? am, Ibadah, iya, da. Dal. Nah, huruf dal. Dal. Yang Bu Am karena ngajinya pakai ikro jadi huruf da katanya. Karena kalau di ikro kan dadidu Jadi katanya. itu ya, maaf, maaf Kalau ya. dulu di kampung alif, ba, ta, dal katanya gitu. Beda ya. Nah, ibadah huruf terakhirnya apa? Sama-sama eh, Pak. Ya, kiroah huruf terakhirnya apa? Sama sama, tak juga. Nah, itulah Jadi tadi pertamanya yang alif dan ta. itu bagaimana itu muncul. Ya, itu yang kita sebut mengikuti pola. Nah, mengikuti pola. Tuh. Walaupun dalam konteks ini ya, karena kita baru belajar, kita baru bisa menunjukkan ya, baru bisa menunjukkan eh, apa tadi kata yang ya, kata yang pola bentuk tiganya itu sama. Nanti akan tiba masanya, akan kita tiba masanya, akan menemukan banyak kata-kata yang masuk kategori bentuk tiga, polanya sama. Ya, nanti akan kita menemukan. Kita akan menemukannya. Itu. Kita akan menemukannya. Oke, itu ya, Bu Aam, untuk sementara waktu yang kita bisa jadikan sebagai jawaban.
untuk merespon pertanyaan yang tadi Ibu sampaikan. Tuh. Tapi aku ada pertanyaan lagi, Oh Pak Guru. boleh, silakan Kenapa silakan. Kenapa alifnya bisa dia tidak jadi berharokat, malah jadi dia apa huruf yang setelahnya malah jadi ada kenapa? Nah Kayak gitu. yang kalau Nah kalau itu iko saya ini ada nih tahu jawabannya kalau yang begitu. Tuh. Apa Nah, itu. jawabannya? Selama-lamanya alif tidak pernah ada barisnya. hmm, Kalau ada baris iya. bisa. Nah, Ya, Apa namanya? betul. iya, Kalau iya, ada Hamzahnya jadi barisnya, itu nanti namanya bukan alif lagi, gitu ya, tapi, iya. gitu, tapi hamzah. hamzah. Oke, sekarang coba ibu-ibu sekalian perhatikan lagi, ya, perhatikan lagi kata berikutnya. Nah, untuk tadi ya, kata berikutnya. Kata berikutnya yang mana, Pak Guru? Coba buka halaman 50. 50. Bu, Mm-mm. kamus, Ya, kamus, kamus. kamus. Oh ya Pak Nah, Guru. ini kamus. 50. Mm. Sudah di halaman 50? Udah. Baik. Coba dilihat urutan ke-10 dari bawah. Ada kata apa itu? Hidayah. Hidayah. Ya, Nah, iya. coba bandingkan antara kiroah, ibadah, hidayah. Apa Hmm. persamaan antara ketiga kata tersebut? Ada huruf Persamaannya yang belakangnya tetap ta, tengahnya tetap Nah, alif. begitu. Nah, kira-kira itulah yang tadi kemudian kita ungkapkan dengan ini muncul gitu ya sebagai kelanjutan dari mengikuti pola. Gitu. Silakan Bu Am kalau ada kalau Tapi ada dia apa-apa. nggak bisa dikatakan bentuk keenam dia tidak bisa ya. Karena dia kan sudah ada bertambah huruf ta ini. Heeh. Terus dia nggak bisa ya, nggak bisa dia disebut bentuk keenam ya. Dia tetap Oh, masuknya bentuk ketiga ya. mm-mm. Ya, kita tadi mengenalinya sebagai bentuk ketiga. Ketiga, Apa itu bentuk ketiga? Bentuk masdar namanya menunjukkan apa? Menunjukkan verba kata gitu kerja Verba verba. yang dibendakan. dibendakan. Sehingga kiroah ini bisa bermakna apa? Kalau kita pahami sebagai perba maknanya. Kiroah bisa bermakna apa? Hmm. Eh, Kiroa yang baca, membaca. baca, bacaan. Apa Bu Yuliana? Kiroa Eh, verbanya membaca, jadinya bacaan Nah, yang dibendakan. begitulah kira-kira. Jadi Bu Am, nih dengan pemahaman tadi, kiroah itu membaca bacaan seperti mengetahui pengetahuan, maka dikategorikan sama-sama bentuk tiga, kiroah tidak dianggap sebagai bentuk keenam. Tuh. Hmm, Dengan ciri juga persamaan ciri sementara waktu karena kita baru tahu satu, yaitu sukun di tengah-tengahnya, sukun sama dengan nol, karena itu artinya tidak dibaca, alif tidak dibaca, maka ini juga bisa menjadi tanda yang kita kenali untuk menguatkan pemahaman bahwa kiroah adalah bentuk tiga. Bentuk Berarti tiga. ibadah juga bentuk tiga, Ya. berarti hidayah juga bentuk tiga. 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 Nanti seumpama ibu-ibu belajar bahasa Arab yang lain, lalu menemukan kata kitabah, wah itu juga bentuk tiga gitu. Seumpama nanti ibu belajar lagi bahasa Arab yang lain, menemukan kata
sikoyah misalkan. Wah, itu juga bentuk tiga. Ya, seumpama nanti menemukan kata lain. Kata apa itu? Rimayah atau gitu ya, jinabah misalnya. Ah, itu bisa dikenali sebagai bentuk tiga untuk pengembangan. Huruf tengahnya sudah pasti alif, Pak Guru. Nggak mungkin ya, Untuk yang nggak mungkin wawu berpola gitu. tadi, nah Heeh. gitu. Kalau namanya pola, itu Heeh. kita mengatakan ini seperti apa? Pastinya dalam bahasa adalah Heeh. biasanya, Oh, iya. umumnya, Iya. standarnya begitu. Ada alif di tengahnya, Hmm. ada tak apa? Tak apa namanya, ibu-ibu kalau begitu cara menulisnya? Sama butuh. Nah, Tak ada marbuto. tak marbutoh di akhirnya. Gitu. Jadi udah kemungkinan besar dia Mm-mm. hurufnya alif aja ya, nggak mungkin ya, nggak mungkin wawu gitu ya. Ya. Kalau berubah berarti dia polanya beda. Berarti Polanya berubah. patokannya beda Oh. gitu. Kalau tidak alif Mhm. tengahnya, tidak tak Hmm. marbutoh akhirnya, itu Hmm. menandakan bahwa kata itu memiliki pola Pola yang yang berbeda. lain. Gitu. Oh, iya iya iya. Pak Oke. Guru, Ya, Pak bagaimana Guru, Bu Yul? selain dari kita pakai pakai pola ciri-cirinya itu pola itu, berarti kita bisa nyambung ke ini nggak? Selain dari ciri-cirinya itu, kita melihat lagi dari verba yang dibendahkan, Apanya yang mau dilihat, Bu Yul? maknanya itu, Nggak artinya itu, kelihatan. nggak kelihatan Makna ya. itu tidak kelihatan. Oh, jadi nggak perlu pakai verba yang dibendahkan. Bukan tidak perlu, tetapi Mm-mm. tidak kelihatan gitu. Nggak kelihatan. Oh ya, tidak Perba yang kelihatan. dibendakan itu ada dalam pemahaman kita. Yang kita Mm-mm. lihat adalah kata-kata Ya, dengan ya. ciri-ciri itu dengan pola tertentu. Oh, Itu yang oh. kelihatan. Verba yang dibendakan itu ada dalam pikiran dan hati kita. Ya, Gitu. ya, paham. Hmm. Bu Fitri, bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Eh, belum, belum. Bagus. Nah, sekarang kita tambah nih, kita tambah. Apa yang kita tambah tadi Bu Fitri memahami kata kori sebagai bentuk berapa tadi Ibu? Bentuk Satu, 4 tiga, Bentuk empat. empat. Sehingga Ibu tadi memaknai kata kori dengan makna apa tadi? yang membaca Ah, Itu bagus. Nah, sekarang ibu-ibu sekalian coba perhatikan. Kata-kata ini berkembang dari tiga huruf pokok. Ada kop, ada ro, ada hamzah. Memiliki makna dasar baca, bisa berkembang menjadi telah membaca untuk bentuk satu, sedang akan biasa membaca untuk bentuk dua, dua. membaca atau bacaan untuk bentuk tiga, membaca atau pembaca untuk bentuk empat, bacalah untuk bentuk lima. Nah, sekarang coba lihat. Bu Fitri, ada nggak muncul yang tadi Ibu sudah pahami, yaitu kata yang membaca? nggak ada. Nggak ada. Kata yang membaca, kalau kita lihat makna untuk kori itu, semakna dengan ungkapan yang mana? Yang membaca. Karena ada pembaca. Bagaimana Bu Fitri? Tadi Ibu Membaca. memahami bahwa, Makna dengan yang pembaca. oke bagus ya. Tuh. Tadi Ibu memahami kori yang membaca. Di sini tidak dimunculkan. Bukan berarti salah. Tapi ini mau diberi
tambahan ilmu. Paham. Nah, ketika yang membaca itu sama maknanya dengan pembaca, nah itu. Bagaimana bisa lahir ungkapan pembaca, ibu-ibu sekalian kira-kira? Prosesnya kalau dalam bahasa Indonesia kira bisa jadi pembaca itu apa yang terjadi pada kata itu kira-kira? Diberikan imbuhan. Bagus. Jenis imbuhannya apa, Bu Aam? Pem. Pem. Ya, imbuhan itu ada 3. Oh, Apa oh, itu? Awalan, ya awalan, sisipan, Sisipan. akhiran. akhiran. Ya Mm-mm. awalan, sisipan, akhiran. Kalau mau ditambahkan ada lagi namanya campuran. Tuh. Apa imbuhannya, Bu Aam? Awal. Imbuhannya pem. Jadi awalan. Awalan. Apa awalannya? Awalannya pem. Ada Pe. awalan pem dalam bahasa Enggak ada Indonesia. awalannya pe. Nah, Oke. begitu. Jadi, berdasarkan itu, kira-kira, nih, ya, minta pendapat ibu-ibu ya, sekalian ya. Bolehkah kita berkata bahwa untuk bentuk 4 bisa memiliki makna awalan pe? Hmm, Bisa. Bisa ya? Bisa. bisa, Nah, bisa. kira-kira kalau ada kata yang bermakna dalam bahasa Indonesia nih ya, bermakna buka, nah, terus kalau dia bentuk 4, dalam bahasa Arab bentuk 4, bahasa Indonesianya kira-kira menjadi apa? Pembuka, Iya, bagus. Kalau lari, pelari, ya bagus. Kalau lihat, Peli- pelihat, peng, penglihatan, penglihatan. Yang penglihatan jadi penglihatan. bentuk 3 itu nanti kalau Eh, melihat. Kalau yang bahasa Indonesia nggak biasa kita mengatakan pelihat, yang ya yang melihat. Nah, gitu. melihat. Oh, Ya kira-kira Yang begitu kan bahasa itu. Ada walaupun oh ini maksudnya itu sama tapi ada yang oh biasanya ini yang digunakan gitu. Tapi ada juga yang bisa menggunakan salah satu dari kedua tersebut. Misalnya kalau tadi ya, itu ya, pembaca bisa juga yang membaca. Oke. Nah, sampai di situ ada yang ingin ditanyakan? tetap tergantung nanti kalimatnya ya, Pak Guru. Kalau Nah, di samping tadi memperhatikan kalimatnya, kita juga bisa berkata memperhatikan konteksnya. Kita juga bisa mengatakan tergantung pada kebiasaan orang Indonesia dalam memahaminya. Bisa juga nanti kita berkata tergantung enaknya yang mana. Gitu. Kalau duduk, misalnya enaknya bilang apa kalau duduk? yang duduk. Ya, yang duduk. Nggak enak kan? Peduduk. penduduk, Penduduk. Nah, ada kalau juga penduduk lain penduduk. lagi jadinya gitu. Lain lagi jadinya kalau penduduk gitu. Nah, kalau menulis, Penulis bisa. penulis gitu ya. Bukan pemenulis. Gitu. Oke, aman ya. Tidak membingungkan ya yang tentang perubahan-perubahan beserta makna yang bisa dipahami dari perubahan-perubahan tersebut. Aman, Bu Yuliana? Insya Allah, Pak. Hmm, Kira-kira kalau Bu Yuliana diminta untuk memberikan kesimpulan, apa kesimpulan yang Ibu dapat dari penjelasan yang terakhir tadi? Yang kori itu apa? Yang Yang mana kro. aja? Boleh. Pokoknya Oh, kira-kira kesimpulannya. kesimpulannya eh, kesimpulan saya ya itu dilihat dari melihat ciri-cirinya juga, ciri-cirinya lagi dari eh, katanya itu. Dia Oke. bentuk bentuk berapa? Mhm. Oke. Kalau Bu Aam apa, Bu?
pemahaman yang didapat. Hmm, pembahasan bentuk ketiga. Pemahaman ciri dari bentuk ketiga bisa berkembang menjadi ada tambahan untuk tak marbutohnya dan dia masdar juga artinya akan mengikuti kalimatnya Iya, yang oke. yang biasa atau yang Mm. enak. Ih, bagus. Kalau Bu Fitri? Ya, untuk bentuk 4 tadi, Pak, Mm. eh, bisa pakai yang atau eh, imbuhan awal. Tergantung konteks kebiasaan atau enaknya dibaca. Bagus tuh kan. Keren itu udah bilang, udah ngomong-ngomong konteks. Ngomong tergantung-tergantung gitu. Eh, Gitu. Ini kalau kita nggak pakai itu gitu ya, kalau nggak biasa pakai gitu, terasa asing itu. Hmm, Ini udah mulai nih, udah mulai masuk ide-ide ya, tergantung ya, kebiasaan, konteks, Iya. kalimat dan sebagainya. Baik. Kalau merefleksi pengalaman Bu Aam dan Bu Fitri, Bu Yuliana, sebelum-sebelumnya biasa tidak membicarakan tentang konteks kalau belajar bahasa? Enggak, saya sih enggak. Kalau Oh saya, iya, nah, Bu Aam enggak. Di kita ini menjadi penting ya untuk memperhatikan konteks tersebut. hmm, Oke, baik. Nah, sekarang coba perhatikan. Nih, coba perhatikan. Coba dibaca. ya udah. Kata bah, Oh, Mm-mm, Kata Yakub, yaktu, mm-mm, tabah, Kitabah, mm-mm, katib, Katib, mm-mm, tub, eh, mm-mm. Maktub, Iya, Maktab. tab, iya, bagus ya. Ada berapa kata yang ibu-ibu lihat di hadapan kita? Satu, dua, tiga, empat, 6. lima. Nah, 6. Ada 6 kata. Bagus. Dari keenam kata tersebut, itu kita lihat dari bentuk dulu ya. Kita lihat dari bentuk dulu. Mana kata yang sudah kita bisa prediksi bentuknya berdasarkan ilmu yang sudah kita pelajari? kata bah, Kataba, yaktubu, Tubuh, katibu. Kitabah, Katib, Maktub. Iya, bagus. Kata Bu Yuliana, berdasarkan ilmu yang sudah kita pelajari, bisa kita ketahui bentuk kata-kata ba, bentuk kata yaktubu, nomor bentuk kata kitabah, katib, dan maktub. Bu Aam begitu juga kah berdasarkan ilmu yang sudah kita pelajari di ini ya, di kita sebut apa, kelompok apa nih, kelas bahasa Arab Quran ini, Bu Am? Eh, maktubu belum. Yang ada Maktubu. Heeh. eh, Ini kalau maktab kata belum. Bu Aam belum. Terus Belum. kalau yang Kalau terakhir? yang kitabah tadi baru. Kalau maktab juga belum. Iya, Belum sampai ke belum. situ. Ya. Kalau kata Bu Fitri, berdasarkan ilmu yang sudah kita pelajari, mana kata yang bisa kita kenali bentuknya bentuk berapa? Itu Pak yang kataba, yaktubu, Mm-mm. kitabah, katib, maktub. Oke, bagus ya. Ini maktub, kalau kata Bu Yuliana sudah bisa kita kenali, kata Bu Fitri juga berdasarkan ilmu kita sudah bisa dikenali, kalau kata Bu Am belum bisa kita kenali. Bagus. Berdasarkan ilmu yang sudah kita pelajari, maktub ini bentuk berapa, Bu Yuliana? Maktub itu hmm, kata kata benda dia. Kata benda dia, Pak. Boleh saya ulangi pertanyaannya, Bu Yul, supaya kita fokus pada objek atau tema diskusi kita, boleh?
Iya, boleh. Oke. Berdasarkan materi yang sudah kita pelajari di kelas kita ini, di kelompok kajian kita ini, maktub bentuk berapa? Yang selama baru 2-3 hari ini kita belajar nih ya. Iya, 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 iya. 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 Kalau yang sama kita belajar maktub itu belum. Ah, iya, belum. Iya, Baik. tapi kan Belum. Nah, ya. nah, Benar. tinggal kita konfirmasi ke Bu Fitri. Berdasarkan ya, yang sudah kita pelajari di kajian kita ini, maktub bentuk berapa? Iya Pak, benar. Nggak ada sih Pak kalau yang maktab Oke, baru bagus. Nah, untuk oke. 5. Sekarang eh, akhirnya sama. Tapi kita akan ubah nih pertanyaannya supaya pemahaman Bu Yuliana bisa jadi ilmu untuk kita. Kalau berdasarkan pemahaman Ibu di di pelajaran yang lain, maktub ini bentuk berapa, Bu Yuliana? Eh, di pelajaran yang lain maktub itu hmm, isim maf'ul. Bentuk Bentuk dua berapa? ya. Oh, Bentuk dua ya bentuk Pak Guru. bentuk 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 5 ya? Enggak perintah. Bagus, bentuk 5. Kalau Bu Fitri berdasarkan pelajaran Ibu di kelas yang lain, di kelompok kajian yang lain, maktub itu bentuk berapa? Lupa Pak. Nggak ingat. Ya, nggak ingat. Baik. Nah, coba Bu Yuliana, ini bentuk 5. Di pelajaran kita, kalau bentuk 5 itu bentuk apa? Perintah. Nah, perintah. Apakah maktub yang tadi Ibu sebut sebagai isim maf'ul itu bermakna perintah? Tidak. Ah, berarti ada yang belum Tidak. klop ini Ya. ilmunya. Oke, udah kita lewatkan saja ya. Kita lewatkan saja itu bahwa berdasarkan kajian kita belum kita tahu ini ya. Kita belum tahu ini. Ini masuk kategori bentuk berapa. Nah, tapi kalau Bu Juliana tadi sudah sebut itu namanya isim maf'ul. Nah, kalau dilihat ya berdasarkan pelajaran kita di Bahasa Arab Qurani 3, isim maf'ul itu adalah salah satu dari bentuk sifah. Bentuk sifah itu bentuk berapa, Bu Fitri? Bentuk 4. Nah, bentuk Kata sifat. 4. Jadi, ini maktub ini dari segi bentuk sama dengan katib, yaitu sama-sama bentuk 4. Hmm. Ya, sama-sama bentuk Bentuk 4. 4. Di bentuk 4 tadi ada tambahan makna apa? Bentuk empat Mim. ada Ada tambahan makna apa? Arti apa? yang Yang. atau Hmm, yang yang. atau pelakunya. Dengan demikian, kira-kira gitu ya. Dengan demikian, kalau kita tambahkan ini pengetahuan lama dengan informasi baru tadi, maka katib ada unsur makna yang, maktub juga ada unsur makna yang. Yang Pak Guru, kenapa dia nggak masuk dalam bentuk dua dalam yang hal ini? Kan dia kata Oke, keduanya bentuk bagus. Kenapa tidak masuk dalam bentuk dua? Bentuk dua itu menunjukkan apa, Bu Aam? bentuk dua kan menunjukkan sedang terjadi. Iya, bagus. Apa cirinya? Dia ada cirinya itu ada ya itu. Nah, apakah di maktub ada yaknya? Nggak ada Nah, apa? kira-kira itulah alasannya. Oh, Itu. jadi Nah, karena ada huruf depannya berbeda, nggak bisa dikatakan nah, bentuk
dua ya. Kira-kira itulah alasan yang kita miliki dengan segala keterbatasan ilmu kita. Wah, nanti kalau udah nambah ilmunya, udah lebih luas, lebih dalam, bagaimana ya bisa berubah? Ya, mungkin tuh, secara prediktif mungkin. Tetapi gitu ya, tetapi ini berdasarkan gitu ya, berdasarkan ilmu yang dimiliki oleh Bu Yuliana, tapi nanti akan kita itu ya akan kita dapatkan di pelajaran Bahasa Arab Qurani 3. Intinya adalah maktub ini termasuk ke dalam bentuk 4. Ya, nanti kita akan lihat maktub ini masuk dalam bentuk 4 memiliki makna yang. Oke. Coba ibu-ibu sekalian lihat ya. Ini bisa langsung kita perhatikan. Tadi kita punya ilmu bahwa bentuk 3 tadi contohnya apa? Tadi yang bentuk 3. Eh, itu apa namanya? Kori, eh, kiroah, Kiroah. doa, Apalagi tadi? ibadah, ibadah, hidayah, Ibadah. Apalagi? hidayah. Hidayah. Ya, hidayah. kan sama dengan kitabah. Oh Nah, iya, sama dengan kitabah. Tuh. Kira-kira kata-kata ini, ibu-ibu sekalian, berdasarkan telaahnya dan pemahamannya, makna dasarnya apa? Kata Mbak berarti eh, menulis. Makna tulis, dasar. tulis, Tulis. Ya, bagus. Dengan makna dasar tulis, berarti katabah bermakna eh, Menulis, menulis, apa, Bu? menulis, menulis, tulis, Apa, Bu Yuliana? menulis, Apa, Bu Fitri? menulis. Apa, Bu Aam? Telah menulis. Nah, ini dia nih yang kita Oh, iya, target. sama menulis. Ada telahnya. Kok pakai telah? Kan oh bentuk satu. Bentuk satu. Bisa dipahami Bu Yuliana, Bu Fitri? bisa, Iya. Iya, Pak. Bu Yuliana yakin kata bentuk satu? kitabah itu bentuk 3. Hmm. Saya ulangi pertanyaannya ya, supaya lancar diskusi kita. Bu Yuliana yakin kata itu bentuk satu? Oh, katabah yakin bentuk Hmm. 1. Apa Ya. yang membuat Ibu yakin itu bentuk satu? Awal dan akhirnya AA. Nah, kira-kira itulah cara kita memanfaatkan ciri tersebut. Nah, Mm-mm. kalau yaktubu dengan demikian, mengenali bentuknya, yaktubu bermakna apa? Sedang, Eh, sedang, sed- Sedang sedang atau akan biasa biasa. Biasa kedua apa? biasa menulis. Nah, biasa menulis bagus, bagus. Nah, bagus. Bagaimana dengan kitabah? kitabah. Oh, itu tadi bentuk-bentuk Eh, ininya bentuk 3. Sehingga maknanya, Hmm, jadi seorang wanita sedang menulis bagus. Dari mana makna sedangnya, Bu Aam? karena ada tak marbutoh. Saya Eh, ulangi lagi ya. bukan, bukan, Dari bukan. mana makna sedangnya? Dia bentuk tiga. Karena dia bentuk tiga. Salah ya. Apakah Bukan. di bentuk 3 ada makna sedang? Bukan, enggak. Tidak. Dia Enggak, masih. ya. Berarti tidak pakai Enggak. sedang Salah, ya. salah. Enggak Berarti pakai sedang, kitabah enggak pakai apa, sedang. Bu Aam? Kitabah? Seorang wanita telah menulis ya, tapi ini Bagus. dibendakan. Bagus. Dari mana makna telahnya? Hmm, karena dia dibendakan. Berarti sudah. Tahu sih. Apakah benda Bingung ya. itu pakai sudah? Enggak. Enggak. Berarti apa makna kitabah? Seorang wanita menulis. Seorang wanita menulis Kita begitu? menulis. Heeh.
Iya, Apa bagus. tulisan seorang wanita kah? Tulisan Bagus. seorang wanita Dari mana Ibu menduga ada makna wanitanya? karena ada tak marbutoh yang Hmm, mencirikan muannas. iya, bagus ya. Tuh. Jadi, ini apa namanya? Kita belum bahas itu ya sebenarnya ya. Iya, Nah, oh. kita Ya, Ini belum bahas itu, belakang. yang eh, empat bentuk tapi empat gitu malah. ya. Tapi gitu ya. Tapi kalau merujuk pada pelajaran kita yang sudah kita bahas, apakah kita sudah masuk pada pengertian bahwa tak marbutoh seperti pada kata kitabah itu penciri bahwa dia wanita? Belum, belum, Pak. Oh, Belum, tidak. belum. Yang sudah kita pelajari bahwa kitabah ada tak marbutohnya, Tak marbutoh. penciri apa? Ciri bentuk ketiga. Penciri bentuk Jadi bentuk ketiga. ketiga, ya, jadi Nah, bentuk jadi ketiga. kalau demikian maka kitabah tidak pakai wanita di sini. Tapi Hmm, kitabah karena kita pahami dia tulisan ya. sebagai verba yang Nah, dibendakan, sebenarnya bentuk berarti tiga, tulisan ya. maka kitabah bermakna Tulisan. Penulis, ya, apa Bu Menurut, Fitri? penulisan, Apa Bu? menurut penulisan. Ada itu dibentuk tiga. nggak Oh, ada. nggak ada. Apa tulisan? Tulisan itu. Coba seperti sebelumnya, mengetahui pengetahuan, Menulis. membaca bacaan. Berarti ini mana dasarnya apa? Tulis, Menulis. Terus tulis. dibendakan Berarti bendakan tulisan kalau saya. tulisan. Nah, begitu jadinya. Itu. Kayaknya ada yang terlalu serius ya dipikirkannya gitu. Aku jadi mana kitabah lama itunya disebutnya. Bu Am udah mikirin dia laki apa perempuan segala. Gara-gara gara-gara tak marbutoh bikin bingung. Astagfirullahaladzim. Enggak. Mak, Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Kita lanjut. Kita lanjut. Tadi kita sudah sampai nih katib ya. Eh, bentuk empat. Lalu maktub juga bentuk empat. Ya. Sama-sama memiliki makna Hmm, tulis. tulis. Hanya Ya. saja, ibu-ibu sekalian, ini maktub ini seperti kata misalnya masbuk. Kata apa? Mas Buk. Mas, Bu. Masbuk. Hmm. Ini sudah ada isyarat Nah, alam ya. benda ya. Sebentar lagi, sedikit lagi ya, Bu Am ya. Udah mau istirahat Mas Buk kelihatannya. ini apa ya, Pak Guru? Kenapa, Bu? Mas Buk itu apa ya? Oh, Bu Am belum terbiasa dengan masbuk ya, karena rajin ya kalau jamaah nggak pernah masbuk. Ini kata maktub sama seperti kata makmum. Nah, kalau ini mengisalah itu. Hmm. Nah, Oh, kalau makmum biasa, biasa. nah biasa ya. Nah, Ya, biasa. kata maktub sama Mm-mm. dengan kata makbul. Oh, Bul. Tuh, biasa kata makbul? makbul biasa, tapi saya artinya yang belum terlalu ini makbul. Oh iya, kita cari yang lain ya. Kita cari yang lain. Nah, kata apa yang kita cari kata lain? Ini sama dengan kata mardud. Biasa? Mardut. Ngedengarnya sering, Pak. Oh, Tapi kalau dengan untuk gitu ya, artinya itu gitu. eh, Tuh. eh, Nah, pemahamannya kalau saya gitu belum kita sampai cari ke yang lain. situ. Ini sama seperti kata marhum. Oh, Oh, almarhum. 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 Ya. Mm, Hmm, mm.
Oke ya. Nah, tuh. Mm-mm. Hmm. Oke, coba nih ya. Tadi kelihatannya dari kata-kata yang kita ungkapkan, kelihatannya Bu Aam akrab dengan kata makmum. Mm-mm. Itu. Apa yang Ibu Aam pahami dari kata makmum? Putus-putus Pak Guru. Iya, baik kita ulang lagi ya. Apa yang Bu Aam pahami Ah, dari kata makmum? kata makmum itu jamaah Makmum atau itu eh, jamaah. Hmm. makmum. Cukup jamaah hanya Jamaah, ada jamak. makmumnya saja. Iya. Jamak Cukup jamaah itu hanya ada makmumnya saja. Harus ada imamnya. harus ada imamnya. Iya, bagus. Harus ada imamnya. Apa Imamnya. beda antara imam dengan makmum dalam sholat jamaah? Perbedaannya makmum banyak, imam satu. Terus Bagus. Tuh. Ini ibu berarti mikirin eh, ilmu salat. fikih ini, bukan ilmu bahasa yang dipikirin. Tuh, tuh. Apa tugas imam? Mimpin sholat, Malah Memimpin. Kalau imam memimpin, yang memimpin, makmum yang mengikuti, ikut. lihat ya, mengikuti. lihat ya, itu ya, biar ada samanya, biar ada samanya, ya, sama katanya. Tuh. Hmm. Kalau imam yang memimpin, nah ada kata pimpin nih, ada kata pimpin nih sebagai kata kuncinya. Kalau Pengikut, imam adalah yang memimpin, Heeh. berarti makmum adalah Mengikuti, mengikuti. jauh, katanya pimpin, Jauh ya, katanya pimpin. mungkin. Jauh itu. Tuh. Kalau imam Pimpin. adalah, nah, setelah ini coba Bu Yuliana kita dengar ya. Kalau Heeh. imam adalah yang memimpin sholat jamaah, Memimpin, makmum adalah, Makmum baru mengikuti. nah, berarti nalar bahasanya belum menjadi pertimbangan utama. Coba Bu Fitri. Kalau imam adalah yang memimpin, berarti makmum adalah yang, Yang dipimpin. nah begitu cara memahaminya, gitu. yang Apa Ya, tadi? ya. oh Betul makmum yang tidak Bu Am bahwa makmum itu adalah yang dipimpin? ya Bagus. Betul tidak Bu Yuliana bahwa makmum itu adalah yang dipimpin? Ya, benar. Bagus. Makmum Nah, sekarang manfaatkan itu Bu Aam, Bu Fitri, Bu Yuliana. Kalau khatib adalah yang menulis, berarti maktub yang sama dengan makmum adalah yang ditulis. yang 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 ditulis. Bagus. Berarti makbul adalah doa yang, dikabul, yang Kabul, yang dikabul. dikabul. kalau kabul bahasa Arab jadinya Bahasa kabul. yang Yang di yang dipanjat, yang Yang di dijabah, yang di jabat juga bahasa Arab. yang didengar apa yang namanya? didengar, yang Dengarkan, diterima, yang Yang dijawab, diterima. ya. yang itu dipenuhi yang pohonnya. dipenuhi. Kalau makbul yang diterima, berarti mardut yang Ditolak. Ma- Yang ditolak. tidak Masukan Berarti masbuk adalah Masbuk itu tertinggal. yang benar. ditinggal Iya, oleh teman-temannya. ditinggal. Temennya udah 2 rakaat, dia baru 1 rakaat. Nah, gitu ya. Baik. Jadi, coba ibu-ibu sekalian, itu maktub kalau dibandingkan dengan katabah, apa yang baru di maktub? Apa? Kenapa?
Ataba. Ada wow. Ya. Ada wau, oke, ada apa lagi? Ada mim. Ada mim. Hmm, kalau begitu maka ya Bu Aam, Bu Fitri, Bu Yani, jikalau ada mim, di mana letaknya? Di Mim di depan. depan. Awal, Ya. awal Lalu kelas. ada wau, di mana letaknya? Di tengah. Sebelum kata terakhir. Ya, kata apa huruf? Huruf Huruf sebelum Iya. huruf terakhir. Jika ada mim di awal, ada wau sebelum di akhir, duga kata itu memiliki makna yang di atau yang ter gitu. Kalau begitu, kira-kira makro artinya Makruh. Oh, iya. Makruh. Rokoah. Makruh. ter Apa tuh? Nggak tahu dasarnya apa sih kalau makruh? begitu ilmunya, maka makro artinya Makruh itu artinya apa ya? Ah, Itu. artinya apa arti dasarnya dulu belum tahu arti boleh, dasarnya. boleh. Dasarnya apa, Bu Aam? Enggak makruh. Jadi kap ro eh mak apa tuh? Koro ya. Apa Enggak. dasarnya, Bu Aam? Terus makruh mim kap ro Hmm. Ini ro-nya ada karena bau, Bu ada Aam ha. lihatnya ke lain, tidak melihat ke layar. Ini pantesan lama mikirnya. Aku lihat di buku. Ini kan bukunya di aku tahu gini. Lihat nih, saya tulisin di layar Zoom, Bu. Di layar Zoom tuh lihat. Lihat. Makruh. Makruh itu. Rokok A. Jadi rokok A. Huruf dasarnya rokok A. Koro A. Koro aja huruf dasarnya ya. Apa jadinya? Gimana, Bu Kok Yul? baca? Ayo tebak. Gimana? Nyerah, nyerah, nyerah? Kamu koro A juga. makro itu bukan kalau dikerjakan, tidak Berpahala. apa-apa, tinggal Berarti Bu Yuliana juga nggak melihat tulisannya ini. Melihat bunyi oh itu kalau bilang bukannya makro itu yang iya iya Iya. baik. iya. Iya. Seperti biasa ya, izin nih kalian karena udah malam ya. Jadi kita segera tuntaskan ini. Tadi kan ilmunya ada mim di Iya, awal, ada mim di ada depan. Di awal wawu ada wawu sebelum sebelum akhir, itu yang akhir. di. Ada kof, ada ro, ada Ada hamzah, itu hamzah. kan seakar dengan kata koro'a. Koro A. Koro'a Bukan. itu baca, sehingga Baca. makro yang Terbaca. dibaca Itu. gitu. Oh, Makruh yang dibaca. Kayaknya terbaca kaget Bu apa Am, yang ada dibaca apa ya? gerangan? Sebab pengertiannya karena pengertiannya kan dilaksanakan mendapat pahala tidak dilaksanakan nggak apa-apa. Tapi ini kenapa tadi saya bilang kok Hmm. kenapa kata dasarnya koroa? Koroa kan baca. Jadi Hmm. jadi Tuh, itu. itu yang saya sebut karena ibu melihat bunyinya. Kalau saya tuliskan kata yang Bu Aam dan Bu Yuliana pikirkan, coba lihat ya. Itu. Hmm. Hmm. Oh, Apa beda. sama tiga hurufnya? Beda. Lain, beda. Beda Ada. huruf A. Itu Beda, yang beda. 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 Jadi, jadi Oh iya kita ini bukan, makruh. jadi kita bukan sedang mengurus tentang perbuatan kalau dikerjakan dapat dosa. Kalau Kalau tidak Ditinggal. dikerjakan, nah tidak Pak. bukan itu yang sedang kita urus. Tapi, Hmm. Oke, begitu. tulisannya. Di sana nih dilihat. Ah. Ini Dilihat. kata yang berbeda ya Pak Guru. Beda karena Kata tiga yang pokoknya beda. tiga pokoknya beda. Ini Heeh. cup, ini kop.
Iya. Iya. Jadi yang Oke. dibahas tadi makruh yang apa? Yang ini, yang pakai kop. Iya, ini ada titiknya. Nggak terlihat di layar Zoom Ibu. Aam. Mah, Bisa lihat, iya, enggak iya. maksud aku yang tadi Pak Guru tuh bilang makruh itu maksudnya yang pakai Bukan kop ini makruh. bukan. Ini saya tulis Hah? makruh, kata saya. Oh, berarti aku salah dengar. Nah, Ibu, karena itu di awal ya diingatkan, kalau kita belajar ini, fokus utamanya ke huruf, bukan ke bunyinya. Iya, aduh. Jadi Gitu. salah dengar berarti. Hmm, itu. Maka bagusnya kalau kita belajar Oh, begini pakai laptop itu. Kalau pakai handphone kecil iya kelihatannya. benar. Pokoknya Ya itu sih kecil makanya di banget, Eropa ke sana ke sini benar. Nah, kecil banget ya. baik. Yang terakhir ini, nah, yang terakhir ya, tuh ada kata maktab. Kata apa? Maktab Mm-mm. ijazah. Mantap. Ada kata maktab. Bandingkan antara kataba dengan maktab. Apa yang baru? Yang baru huruf mim. Mim. Mik. Bandingkan antara kata maktab dengan maktub. Apa bedanya? Tidak ada wau. Iya. Maka, ibu-ibu sekalian, berdasarkan ini, waktu itu kita udah bahas di Masjid Fathullah. Berdasarkan itu, ada tambahan mim di awal, ini menunjukkan makna tempat. Maka, ketika kita berkata masjid, oh tempat sujud. Ketika Ya. kita mengatakan musola, ada mimnya, oh tempat sholat. Ketika kita mengatakan madrasah, oh tempat belajar. Maka, Ya. gitu ya. Ketika kita mengatakan Hmm. makom, itu adalah tempat. Oh, Belum kepikiran Pak Guru kalau soal makom. Makam masih ingin hidup lebih panjang dalam kebaikan. Ya, baik ini. Supaya panjang usia dan kebaikan itu jangan istirahat terlalu telat. Nah, karena itu sampai di sini dulu ya, Ibu sekalian. Iya. bisa gitu. Tuh. Kecuali kalau ada yang mau ditanyakan, monggo. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Tadi saya bonus ini kan yang maktub. Maktub ini jika ada Maktub. mim, Nah, maktub. Ini iya. jika ada mim di awal dan wawu sebelum huruf terakhir, berarti dia apa tadi, Pak Guru? Saya telat nulisnya. Memiliki makna yang di. Oh, tadi katanya ada ternya itu, Pak Guru, yang ada Itu ternya. mirip dalam bahasa Indonesia. Oh, Dipukul mirip dengan terpukul. Terpuk oh gitu. Dibaca mirip dengan terbaca. Baca. Dipinjam mirip dengan terpinjam. Nah, ditabrak mirip dengan tertabrak. Tertabrak. Nah, walaupun ada bedanya. Hmm, Oke. Jadi jadi, ditulis yang oh, mana sih? Aku jadi jika ada mim di awal dan waw sebelum huruf akhir bermakna di. yang di. Yang di Oh, atau yang yang di. ter. Nah, itu. Bisa hmm, pakai yang, bisa juga tidak ya. Ya, bermakna di. Hmm. Dia nggak langsung disebut menunjukkan tempat, Pak Guru. Yang tempat Menunjukkan tadi itu tempat yang terakhir tadi. Yang kalau apa aja. mim. Tapi kalau ini memang dia nggak ini jadi satu perbuatan, Bu. Kalau yang terakhirnya baru tempat. Mm-mm. Hmm. Itu aja sih tadi ketinggalan di situ. Oke, baik. Aman, yang lain? Aman. Oke, baik. Nanti untuk Zoom seperti ini waktunya apa ditentukan hari apanya gitu atau menunggu kabar aja Pak Guru? Hah? Nanti itu pembicaraannya sudah ada dengan Bu Yuliana, nanti dibicarakan lagi ya soal Oh, itu. Baik gitu, ibu-ibu iya sekalian iya nanti iya iya. dibincangkan ya dengan Bu Yuliana yang sudah membangun komunikasi dengan kami terlebih dahulu ya. Hmm, Oke.
Iya, iya. Demikian mari kita syukuri bersama dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa Alhamdulillahirobbilalamin. bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Subhanallah, astaghfiruka bihamdihi, asyhadu an la wa ilaha atubu anta, ilaik. astaghfiruka Terima kasih. wa atubu ilaik. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mohon maaf untuk hal-hal yang tidak optimal dalam mendampingi, membimbing ibu-ibu sekalian. Terima kasih. Wallahu muwaffiq Sama. ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Apa ya. ya, Ibu. Pak Guru?